Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang, siswa-siswi kelas 6 Semangka. Jadi kita lanjutkan. Kalau tadi pagi kita mempelajari tentang muatan pelajaran matematika. Nah, pada kali ini kita akan melanjutkan untuk mata pelajaran tematik, tepatnya di tema 1, subtema 1, pembelajaran ke-5. Nah, di sini materi pokok yang akan disampaikan. Yang pertama, muatan pelajaran IPS tentang kondisi geografis dan pengaruhnya terhadap kehidupan sosial budaya. Di sini tepatnya kondisi geografis kawasan Asia Tenggara atau ASEAN. Terus SBDP pembuatan patung dari bahan lunak seperti tanah liat dan lilin. Selanjutnya di sini mengupel bahasa Indonesia, memahami dan mencari informasi dari data. Oke, kita masuk ke materi pertama. Jadi di sini membahas tentang kondisi geografis kawasan ASEAN atau Asia Tenggara. Nah, letak geografis dari kawasan Asia Tenggara itu berada di benua Asia dan antara benua Asia dan Australia, serta terletak di antara dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Terus yang kedua, sebagian besar kawasan Asia Tenggara beriklim tropis dengan curah hujan yang tinggi dan suhu udara yang panas. Hutan tropisnya kaya akan flora fauna. Hutan menghasilkan kayu dan rotan. Hanya Myanmar bagian utara yang beriklim subtropis. Hampir semua negara di kawasan Asia Tenggara itu memiliki wilayah laut. Selanjutnya, laut banyak memberikan manfaat kepada kawasan Asia Tenggara, antara lain ikannya, terus jalur transportasi air, objek wisata, bahan tambang seperti minyak dan gas bumi. Nah, selanjutnya di sini kita bahas tentang pengaruh kondisi geografis tadi terhadap kehidupan sosial dan budaya yang ada di wilayah atau negara-negara Asia Tenggara. Nah, di sini letak geografis Asia Tenggara sangat strategis karena tadi disampaikan berada di dua benua dan dua samudra. Nah, kawasan tersebut turut menghubungkan negara-negara barat dan timur sehingga sangat menguntungkan bagi peningkatan kegiatan perdagangan dan pariwisata. Nah, jadi kawasan Asia Tenggara ini sebagai jalur untuk terhubungnya berbagai negara, sehingga sangat strategis sekali untuk dilakukannya perdagangan atau objek wisata. Banyak turis yang bisa datang ke negara-negara Asia Tenggara. Terus pengaruh lainnya, kawasan Asia Tenggara digunakan sebagai tempat hilir mudik ikan. Nah, karena di kawasan Asia Tenggara banyak sekali lautan, luas sekali, di situ tempat lewatnya atau jalurnya ikan berimigrasi. Karena itu banyak sekali masyarakat di sekitar Asia Tenggara itu berprofesi sebagai nelayan. Nah, selanjutnya masing-masing negara di ASEAN seperti Indonesia dan Malaysia hanya memiliki dua musim, yaitu musim penghujan dan kemarau. Nah, ini yang biasa dimanfaatkan masyarakat untuk kegiatan bercocok tanam. Ketika sedang musim penghujan, maka banyak orang-orang melakukan aktivitas cocok tanam. Nah, disitulah makanya di kawasan Asia Tenggara banyak juga yang berprofesi sebagai petani atau berladang yang berkaitan dengan cocok tanam. Oke, selanjutnya di sini materi atau muatan pelajaran SBDP tentang membuat patung dari bahan yang lunak. Nah, jadi tidak semua teknik bisa digunakan untuk berbagai macam bahan pembuat patung. Jadi contohnya ini, bahan lunak seperti tanah liat, lilin, atau plastisin tidak bisa menggunakan teknik pahat karena pahat itu untuk
bahan-bahan yang lebih keras seperti kayu. Nah, kalau untuk tanah liat, lilin atau plastisin seperti bahan lunak ini lebih cocok menggunakan teknik-teknik berikut. Yang pertama, teknik cetak atau cor. Ini khusus untuk lilin, jadi lilinnya itu biasanya dicairkan terlebih dahulu. Ketika lilin sudah cair, dimasukkan ke dalam wadah atau cetakan yang berbentuk seperti berbagai macam patung. Nah, setelah kering dia akan membentuk seperti cetakan tersebut. Nah, selanjutnya teknik butsir juga bisa digunakan untuk bahan lunak pembuat patung. Jadi teknik butsir ini seperti yang disampaikan kemarin, itu adalah teknik yang mengurangi atau menambah bagian-bagian dasar patung. Jadi misalnya tanah liat, kita mau bentuk seperti wajah manusia, jadi ada bagian yang dikurangi, ada yang ditambahi untuk bagian kuping, tambahi bagian hidung dan lain sebagainya sampai membentuk seperti yang diinginkan. Terus ada yang namanya teknik membentuk. Nah, teknik yang membentuk ini adalah dengan cara membentuk secara perlahan bahan lunak itu menjadi apa yang diinginkan. Nanti lebih jelasnya mungkin Bapak kasih link video contoh-contoh kegiatan pembuatan patung dari 3 teknik ini. Nah, terus di sini kita masuk materi atau muatan pelajaran bahasa Indonesia. Untuk muatan pelajaran bahasa Indonesia di sini tentang memahami dan mencari informasi dari data. Di sini Bapak kasih contoh, ada juga di buku kalian, bisa dicek di pembelajaran 5. Di sini ada data tentang pembeli jahe dan bawang merah pada tahun 2016 dan 2017. Terus di situ ada ditanyakan 3 pertanyaan. Yang pertama, berapa jumlah keseluruhan pembeli di tahun 2016. Yang kedua, berapa lebihnya keseluruhan pembeli di 2017 dibandingkan 2016. Yang ketiga, berapa kalinya jumlah pembeli jahe dibandingkan pembeli bawang merah di tahun 2017. Kita bahas satu-satu ya. Nah, di sini untuk nomor 1, karena pertanyaannya jumlah keseluruhan pembeli di tahun 2016, berarti kita jumlahkan yang pembeli jahe di 2016 ditambahkan pembeli bawang merah di 2016. Nah, ditambahkan di situ 2172 ditambah 9542, hasilnya adalah 11714. Jadi pada 2016 jumlah pembelinya itu adalah 11.714. Selanjutnya di sini ada soal nomor 2, berapa lebihnya jumlah keseluruhan di 2017 dibandingkan 2016. Nah, berarti kita jumlahkan dulu yang 2017 pembelinya berapa, yaitu 2514, 2541. Di sini ditambahkan dengan 11.946. Setelah hasilnya kita dapatkan dikurangi dengan jumlah pembeli di 2016. Nah, hasilnya di situ 2.773. Jadi untuk mengerjakan soal kayak gini, kalian harus coba pahami dulu apa yang diminta oleh data atau soal, baru kalian bisa menghitung atau memperoleh informasi. Nah, untuk yang nomor 3, berapa kalinya jumlah pembeli jahe dibandingkan bawang merah pada tahun 2017. Berarti itu kita bagikan jumlah pembeli bawang merah dibagi dengan jumlah pembeli jahe. Di situ 11.946 dibagi 2.514. Hasilnya sekitar 4,7. Jadi berapa kalinya itu bisa dikatakan 4 kali atau sampai 5 kali dari pembeli bawang. Nah, di sini ada contoh kedua. Mungkin di sini kalian juga bisa latihan mengerjakan soal 1 sampai 3 itu tidak perlu dikumpulkan, tapi kalian sebagai bahan latihan aja. Jadi pertama kita amati dulu data yang ada di sebelah kiri. Di situ data tentang produksi bawang merah. Nah, nomor 1 itu pertanyaannya, urutkan bawang merah. Produksi bawang merah berdasarkan jumlah produksinya paling banyak. Jadi diurutkan dari paling banyak. Di situ bisa kita lihat yang paling banyak 2007,
habis itu 2009 dan seterusnya. Kalian bisa urutkan berdasarkan produksi bawang yang paling banyak sampai paling sedikit. Habis itu nomor 2, ini jumlahkan produksi bawang merah mulai dari urutan 1 sampai 4. Jadi kalian setelah urutkan tadi, kalian jumlahkan jumlah bawang merah yang urutan pertama, yang paling banyak pertama, sampai urutan keempat. Di total semuanya itu hasilnya berapa, itu diperoleh untuk nomor 2. Nah, untuk nomor 3 di sini selisih jumlah produksi bawang merah di 2010 dibandingkan 2007. Berarti kalian kurangi 125.000 yang ada di 2007 kurangi 39.000 yang ada di 2010. Oke, mungkin itu. Ini kalian bisa latihan di rumah untuk belajar tentang mencari informasi dari data. Oke, mungkin itu dari Bapak. Kurang lebihnya mohon maaf. Tetap giat belajar. Tidak harus dari materi yang Bapak sampaikan. Misalnya kalian bisa memperoleh materi dari internet atau YouTube, video lain, boleh kalian cari saja di internet. Yang penting bisa menambah pengetahuan kalian. Oke, Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.